Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Septiana Salsabila. Saya dari kelas S1 IF 1305 dengan NIM 109082500-145. Hari ini saya akan melakukan live coding program sederhana menggunakan Golang, yaitu permainan di mana komputer menebak angka yang kita pikirkan dari 0 sampai 100 menggunakan algoritma binary search. Langsung saja kita mulai. Yang pertama kita ketik package main. Baris ini mendeklarasikan bahwa program ini berada di package main, yaitu package utama yang bisa dieksekusi. Selanjutnya kita ketik import fmt. Saya mengimport package fmt yang digunakan untuk input atau output di terminal seperti print, scan, dan lainnya. Selanjutnya kita ketik function main. Ini adalah fungsi utama titik awal program dijalankan. Dan selanjutnya saya akan mendeklarasikan variabel bertipe integer, yaitu yang pertama batas bawah, batas atas, dan tebakan. Yaitu untuk menyimpan rentang pencarian dan nilai yang ditebak komputer. Selanjutnya, saya juga akan mendeklarasikan variabel jawaban yang bertipe string, yaitu untuk menerima input user berupa Y atau T. Selanjutnya, fmt printline. Di sini kita tulis simpan dalam pikiran Anda sebuah angka dari 0 sampai 100. Ini menampilkan instruksi agar user memikirkan angka dalam rentang 0 sampai 100. Selanjutnya, kita akan menginisialisasi batas bawah sama dengan 0, yaitu menginisialisasi batas bawah rentang pencarian ke 0, dan selanjutnya kita akan menginisialisasi batas atas rentang pencarian ke 100. Nah, selanjutnya kita ketik for batas bawah kurang dari sama dengan batas atas. Nah, saya memulai loop selama rentang masih valid, artinya angka masih bisa ditebak. Selanjutnya, tebakan sama dengan dalam kurung batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Komputer akan menebak angka dengan mengambil nilai tengah dari rentang saat ini. Selanjutnya kita ketik printf dan kita di sini ketikkan apakah angkanya lebih besar dari %D Y atau T. Ini untuk menampilkan pertanyaan ke user, apakah angka yang dipikirkan lebih besar dari tebakan komputer. Selanjutnya, fmt scanline jawaban, yaitu untuk menerima input dari user dan menyimpannya ke variabel jawaban. Nah, selanjutnya kita lanjut ke percabangan, yaitu if jawaban sama dengan Y. Percabangan jika user menjawab Y atau angka yang dipikirkan lebih besar dari
dari tebakan, maka batas bawah sama dengan tebakan ditambah 1. Geser batas bawah menjadi tebakan ditambah 1, karena angka pasti ada di atas tebakan. Selanjutnya, else if jawaban sama dengan T. Percabangan jika user menjawab T atau angka lebih kecil atau sama dengan tebakan, maka batas atas sama dengan tebakan min 1. Maka geser batas atas menjadi tebakan min 1, karena angka pasti ada di bawah tebakan. Dan selanjutnya else. Else jika kondisi input user bukan Y atau T. Dan menampilkan fmt printline, yaitu input tidak valid. Dan selanjutnya kita ketik continue, itu untuk mengulang loop tanpa memproses tebakan berikutnya sampai input benar. Nah, selanjutnya kita ketik lagi fmt printline, kita ketik angka Anda adalah ini untuk menampilkan hasil akhir tebakan komputer yang tersisa di batas bawah. Selanjutnya, kita ketikkan kembali fmt print dan kita ketikkan apakah angkanya sudah benar. Nah, seperti ini. Ini untuk menampilkan pertanyaan konfirmasi ke user. Dan selanjutnya kita ketikkan fmt scanline dan jawaban. Ini adalah untuk menerima jawaban user untuk mengkonfirmasi atau tidak mempengaruhi logika pencarian. Dan langsung saja kita running. Misalkan kita tebak angka itu adalah 48. Apakah angkanya lebih besar dari 50? Jelas tidak ya. Apakah angkanya lebih besar dari 24? Ya. Apakah angkanya lebih besar dari 37? Ya. Apakah angkanya lebih besar dari 43? Ya. Apakah angkanya lebih besar dari 46? Ya. Apakah angkanya lebih besar dari 48? Tidak. Apakah angkanya lebih besar dari 47? Ya. Nah, angka Anda adalah 48 dan tebakannya adalah benar. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.